Naura pintanya penuh harap. Iya, aku tahu harus bersikap wajar di hadapan ibu. Aku tahu, Mas, tak perlu kau mengingatkanku tanpa henti seperti ini. Tandasku kesal. Panjang, terdengar hembusan nafas lega keluar dari rongga di wajahnya. Terima kasih. Aku hanya tak ingin ibu merasa sedih dengan kondisi kita. Ulasnya kembali, tersenyum hangat. Tanpa menjawab, aku berlalu mengayun kaki. Berharap mampu melirihkan sesak, meski harus duduk terdiam dalam kamar mandi. Meluruhkan murka, meski harus berteriak tanpa langgengan suara. Iya, aku harus turut menjaga hati sang mertua, karena beliau lebih dari segalanya. Itulah yang selalu dia pinta. Tapi entah mengapa, tak urung itu mencipta kecewa. Mengukir luka dalam ruang yang sebenarnya aku pun tak ingin merasakannya. Apa aku salah merasa cemburu pada ibunya? Apakah tak benar bila aku pun ingin memiliki ruang tersendiri di lubuk terdalam sana, yang lebih istimewa, yang juga akan selalu terjaga hatinya, tanpa harus menjaga senyum siapa? Entahlah. Tepat seperti kata umimu, masakan putrinya memang selalu istimewa. Puji sang mertua melempar tawa bahagia. Tersenyum, ku coba tetap mengulas tawa, meski mungkin tak terlihat sempurna. Terima kasih, Bu. Jawabku sejenak menatap sebelum akhirnya melanjutkan sarapan tanpa selera. Mas, panggilku pada sang suami yang nampak tegak duduk bersebelahan bahu denganku. Iya, jawabnya mengalihkan netra. Hari ini aku izin mau pergi ke rumah Abah. Pamitku tak elak membuat kedua ibu dan anak itu menatapku bersamaan. Kenapa? Tukas ibu yang seakan tak mampu sejenak menahan tanya. Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya sangat rindu dengan mereka. Ulasku mencoba untuk tetap tenang. Ibu tahu, pasti berat bagimu meninggalkan mereka. Tapi alangkah baiknya bila kita pergi bersama. Akhir pekan ini, apa kamu bisa, Brian? Tanya ibu tanpa sepatah pun meminta persetujuan, atau setidaknya bertanya, bersediakah aku? Serumit inikah bagi seorang istri yang ingin mengunjungi orang tuanya? Tak lama, iya, aku hanya ingin sebentar saja berbaring di pangkuan itu. Lirih mendengar seluruh nasihat Umi tentang hidup yang memang tak mudah. Tentang hati yang memang seringkali patah. Tentang tangis yang terkadang pecah. Tentang pekat yang bisa menjadi gelap. Hingga beliau berkata, semuanya akan baik-baik saja. Karena putriku terdidik untuk menjadi kuat. Sebenarnya akhir pekan ini aku tidak bisa, Bu, karena sudah berjanji untuk bertemu Anggam. Tapi tidak apa-apa, Mas. Kamu bisa pergi menemuinya. Kasihan Anggam kalau harus kembali menelan kekecewaan. Lagian, aku juga ingin perginya hari ini. Jelasku, menjeda kalimat, mencipta murka di sudut netra sana. Jam berapa kamu berangkat? Aku usahakan bisa mengantarmu. Tanda sang suami dingin. Tidak perlu repot-repot, Mas. Aku bisa pergi sendiri.
Pungkasku menolak, memaksanya kembali menelan pahit getir saliva. Hening, kami bertiga sama-sama diam, menyelami hati masing-masing, bersikap wajar. Iya, aku tak mampu menepatinya. Kalian ada masalah apa? Tanya ibu, memecah sunyi. Kami baik-baik saja, Bu. Naura hanya rindu kedua orang tuanya. Tak apa, biar dia pulang dulu, ucap Mas Brian, mencoba rapat menyimpan prahara. Baiklah, bila memang hanya seperti itu. Tapi ibu tidak mengizinkan Naura pulang sendiri. Tak baik dilihat orang. Biar nanti Brian mengantarmu, nak, ucap ibu, mencoba mengerti, meski jelas sekali sorot itu masih menyimpan ribuan tanya. Sudah hampir jam 9 malam, tapi dia yang telah mendapatkan janji tak kunjung pulang. 30 menit telah berlalu, dan aku masih duduk menunggu, mengamati layar pipi. Barangkali dia akan menghubungi hingga sayup itu terdengar menderu, mendekat, memasuki halaman rumah. Assalamualaikum, serunya sembari mengetuk, menautkan jemari ke daun pintu. Waalaikumsalam, sahutku berjalan cepat, menyambutnya yang tengah berdiri di depan. Baru pulang, Mas, tanyaku, melirik benda bulat yang berhadapan langsung dengan pintu utama. Iya, banyak sekali pekerjaan di kantor. Ulasnya masih terdengar sangat dingin. Sampai lupa pada janjimu tadi pagi, cercaku, tanpa mempersilahkan sang suami masuk terlebih dahulu. Tak menjawab, dia memilih acuh, berlalu melewati tubuhku. Mas, seruku gusar, mencoba menghentikan, namun tak berhasil, karena ayunan kaki itu terus melangkah tak terjeda. Mas, seruku kembali, mencoba mengejar langkah cepatnya. Masuk, ucapnya tegas, tetap menjaga nada. Bergeming, aku memilih berhenti, enggan mengikuti perintah, hingga tak sabar tangan itu menarik tanganku. Tidak, lebih tepatnya menyeretku memasuki kamar sebelum akhirnya membanting pintu kasar. Sakit, Mas, teriakku, mencoba melapaskan cengkraman. Tapi tenaga itu cukup besar, sangat kuat untuk sekedar kulawan. Aku tidak terima, jelas, karena sikapnya sudah sangat tidak pantas. Memperlakukan seorang istri dengan lembut adalah ajarannya, dan berlaku kasar pada wanita yang telah dinikahi adalah larangannya. Sakit, Mas, sakit, seruku kembali, mencoba menghembaskan. Dan untuk yang kedua kali, aku tak berhasil melepaskan. Duduk, perintah Mas Brian garang, menghembaskan tubuhku di atas ranjang. Apakah seperti ini cara memperlakukan seorang wanita, Mas? Aku bisa lebih lembut, kalau kau juga bisa menjaga sikapmu, Naura. Tapi apa yang kau lakukan sebagai seorang istri? Bukannya berusaha menjadi pendamping yang baik, kau malah berlaku sangat manja. Ujarnya tajam, sangat rapat, kulipat kelopak, merasakan bulir yang semakin deras menetas, membasahi pipi. Apa kau terganggu dengan sikapku, Mas? Benarkah kau tak terima dengan perilaku manja istrimu? Lirihku hancur. Sangat sulit diterima pria yang kusangka dewasa, ternyata jauh dari prasangka. Anda saatnya kau bersikap manja, juga menyikapi masalah dengan lebih dewasa, Naura.
Tidak seperti ini, tandas Mas Brian. Bagaimana dengan dirimu, Mas? Bukankah kau lebih berpengalaman dalam rumah tangga? Apakah sikap kasarmu ini juga benar untuk diterapkan? Tukasku membalas tatapan tajam. Panjang terdengar hembusan nafas berat dari rongga di wajah itu. Berdiri mematung dengan wajah memerah. Naura, aku baru pulang kerja, sangat lelah. Akan lebih baik jika kau layani aku dulu setidaknya. Sediakan segelas teh hangat, biar aku juga dapat sedikit mengurai penat. Ucapnya terjeda, mulai duduk mengelus lembut punggungku. Aku telah salah karena tak menepati janji untuk mengantarmu. Aku juga akan meminta maaf padamu dan menembus kesalahanku. Tapi biarkan aku bernafas dahulu. Kamu tahu kan apa maksudku? Imbuhnya membingkai wajah senduku. Tak berdaya, ku tekuk rahang tanpa tenaga. Menangis pilu dalam lelah tanpa rupa. Lelah berteriak keras tanpa suara. Aku lelah, Mas. Aku ingin pulang. Sebentar saja, tolong biarkan aku istirahat di rumah Abah. Lirihku hampir tak tertangkap rungu. Aku mengerti, Naura. Sangat mengerti. Besok kita berangkat pagi-pagi. Kamu boleh berada di sana dulu, tapi jangan lama-lama, karena pasti aku akan sangat merindukanmu. Ucap Mas Brian, menarik kedua sudut bibir hangat.